Suamiku Om Tentara. Bab 070. Kalau aja kamu kooperatif, mungkin kamu hanya di penjara aja beberapa tahun. Setelah itu, kamu bisa keluar dan memulai hidup baru dengan tubuh kamu yang sempurna. Tapi, sekarang apa? Karena kamu nggak mau sadar diri semua ini terjadi, Nick. Ya udah, mending aku mati aja, seru Nicky murka. Lagian aku juga udah nggak punya kaki, nggak bisa ngeliat. Nggak guna juga hidup begini. Selin terkejut mendengar ucapan Nicky. Tentu, ia tahu Nicky tidak bisa menerima apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun, apakah mati itu benar-benar sebuah pilihan? Jangan seenteng itu nyebut-nyebut mati, Nick. Aku nggak peduli. Aku mau mati aja. Hidupku udah berakhir. Selin menghela napas panjang. Nick, sadar, aku nggak membenarkan kelakuan kamu selama ini ya, bahkan abang-abang kamu aja kecewa, tapi mati bukan pilihan Nick. Kamu harus menjalani proses hukum, tanggung jawab. Aku udah dihukum. Kakak Kenggak lihat kondisi aku apa. Bukannya yang buta itu aku ya. Kok Kak Selin masih ngomong gitu? Itu hukuman dari Tuhan, Nick, balas Selin. Hukuman sosial kamu belum dipenuhi. Dengan kondisi aku yang begini, Kak Selin masih berharap aku dihukum lagi. Hah? Dasar nggak punya hati. Selin terpicu. Lebih nggak punya hati mana sama kamu, Nick. Kalau bukan karena kebohongan kamu, keluargaku masih utuh sekarang. Karir Bang Nino juga nggak akan rusak. Jujur Nick, aku juga merasa dikhianati sama kamu. Selama ini, aku selalu sayang sama kamu seperti adik kandung sendiri, tapi ternyata kamu malah memanfaatkan kebaikan kami semua untuk tujuan licikmu itu. Seperti yang aku bilang, kalau saja kamu sadar dari kejadian pertama itu, tubuh kamu masih lengkap, kamu aman di penjara. Tapi apa? Kamu malah lanjut dengan kejahatan kedua. Nicky tercekat mendengar ucapan Selin. Meski Daniel di luar, sebenarnya Nicky tahu bahwa ucapan Selin benar. Bahkan, Nicky terus berandai-andai kalau dirinya tidak nekat menculik Zaida. Ia ingin memutar waktu dan tidak melakukan itu. Ia menyesal. Ia tidak rela kehilangan kakinya, penglihatannya, dan wajah cantik yang selalu ia bangga-banggakan karena kecelakaan nahas ini. Namun sayang, waktu tidak dapat diputar. Apa yang sudah terjadi mau tidak mau harus diterima. Saat ini, Nicky hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Sudah cacat, masih harus menjalani hukuman lagi pula. 34. Sementara itu, Selin menatap Nicky dengan ekspresi sendu. Sejujurnya, perasaan Selin kepada Nicky juga rumit. Lah kesal, marah, dan kecewa kepada Nicky karena keluarganya bermasalah sekarang berkat gadis itu. Tetapi melihat kondisi Nicky sekarang, Selin juga tidak sampai hati untuk mengabaikannya begitu saja. Ia lalu mendekat dan memeluk adik iparnya. Hari ini, Zaida sudah diperbolehkan untuk pulang. Zaida sebenarnya tidak mau pulang dan ingin tetap menemani Firza di rumah sakit, tetapi Umi dan Abah terus menembujuk karena Zaida juga butuh waktu istirahat. Sementara Firza dijaga oleh paman dan bibinya. Mereka membawa Zaida pulang ke kampung karena dalam pikiran mereka, lebih tenang jika Zaida di rumah saja. Kalau memang mau ke rumah sakit, nanti akan diantar. Yang jelas, saat ini Zaida harus istirahat dulu di rumah. Baru saja mereka sampai ke rumah, Zaida langsung diminta untuk beristirahat di kamarnya. Abah juga ke kamar diantar oleh Hafiz sementara Umi masuk belakangan. Saat Zaida merebahkan dirinya di atas ranjang, ponselnya terus-menerus bergetar. Ada beberapa chat masuk dari nomor asing yang Zaida tidak kenali. Zaida mengernyit bingung dan segera mengeceknya. Hai, Zaida. Katanya kamu sakit, ya? Apa perlu aku jengukin?
L. Butuh support system? Enggak. Aku bisa kasih semangat kok. Zaida, katanya kalau lagi stres mending cari hiburan. Aku bisa lo hibur kamu. Kapan kembali ke asrama? Udah kangen banget ini nggak lihat wajah kamu. Awalnya Zaida bingung dengan pesan-pesan sok akrab itu, tetapi begitu menyinggung tentang asrama, Zaida seketika tahu bahwa itu adalah Dirga. Mas Dirga ganti nomor lagi. Ya Allah, padahal udah berkali-kali aku blokir nomornya, keluh Zaida. Suasana hatinya yang memang buruk karena khawatir dengan Firza semakin parah saja. Aku prihatin sama kamu, Rum. Pasti ranjangkanmu dingin karena nggak ada yang peluk. Biar aku gantiin aja, gimana? Sampai pada pesan itu, Zaida melotot kaget. Ia refleks meremas ponselnya. Mas Dirga udah gila. Bisa-bisanya dia nulis pesan menjijikkan kayak gini ke istri orang ketika Mas Firza lagi kritis. Rupanya, ketika Zaida sedang menggerutu sendiri, Umi masuk kamar membawakan air minum. Umi heran melihat Zaida seperti itu. Kenapa, Rum? Kok ngomel-ngomel sendiri? Tanya Umi. Zaida yang sudah lelah mental dengan semua permasalahan yang ada akhirnya jujur. Mas Dirga ganggu Zaida, Bu. Dirga. Ngapain dia? Mas Dirga ngecat Zaida terus. Sebenarnya dia begini udah lama. Tiap Zaida blokir nomornya pasti langsung ganti nomor lagi dan gangguin Zaida. Umi kaget sampai mengelus dada. Astagfirullah. Kok bisa-bisanya Dirga kayak begitu? Padahal dulu dia yang 35. Buang kamu dan membatalkan perjodohan kalian secara sepihak kok sekarang malah ganggu. Zaida menghela napas panjang. Zaida juga nggak ngerti, Bu. Mas Firza udah pernah kasih peringatan langsung tapi dia nggak kapok-kapok. Dia itu sudah punya istri cantik kok ya malah gangguin istri orang. Nggak bener anak ini. Biar nanti Umi kasih tahu orang tuanya, kata Umi. Zaida mengangguki ucapan Umi. Memang ada yang salah dengan Dirga. Terus Valeri gimana, Rum? Kalian kayak deket banget gitu, kalau dia tahu suaminya begitu takutnya nanti salah paham ke kamu. Zaida udah pernah ngobrolin ini sama Valeri, Bu. Waktu itu Valeri memang kelihatan kecewa sih, cuma pembicaraan itu berhenti di tengah jalan dan insiden ini terjadi. Umi mengelus bahu Zaida. Coba nanti kalau situasi sudah membaik kamu coba ngobrol lagi sama Valeri, ya. Untuk kebaikan kalian berdua. Zaida mengangguk. Iya, Umi. Nanti kalau semua permasalahan ini udah beres, Zaida pasti akan ngobrol sama Valeri lagi. Makasih ya, Umi. Coba bilang ke Valeri Rum, minta dia nasihati suaminya. Zaida mengangguk lagi. Iya, Umi. Umi mengiyakan. Beliau pun langsung memeluk Zaida untuk menyemangati putrinya. Keesokan harinya, Zaida ingin ke rumah sakit melihat kondisi Firza lagi. Umi dan Abah sudah mengatakan untuk beristirahat dulu, lagi pula ada Bu Nyai dan Pak Kiai yang menjaga Firza. Kalau ada apa-apa pasti dikabari. Namun, Zaida tidak bisa tenang. Zaida rela menempuh perjalanan jauh ke kota asalkan bisa melihat keadaan Firza. Umi dan Abah akhirnya menyerah. Mereka berdua menyerahkan Zaida kepada Hafiz untuk menemani. Setelah perjalanan yang cukup lama, Hafiz dan Zaida sampai di rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan Bu Nyai dan Pak Kiai. Mereka berdua hendak keluar untuk mencari makan karena semalaman menjaga keponakan mereka di rumah sakit dan belum makan sama sekali. Mbak Zaida mau langsung masuk ke ruang rawatnya Bang Firza. Tanya Hafiz. Zaida mengangguk. Iya, Fiz. Nanti kamu tunggu di luar juga nggak apa-apa kok. Hafiz mengangguk.
Sebelum mereka masuk ke ruang rawat Firsa, Zaida berpapasan dengan Valeri yang baru dari ruangan Niki. Bu Danki, saya dengar ibu pulang ke rumah orang tua di kampung. Kok udah di sini lagi? Tanya Valeri. Zaida mengangguk. Saya nggak tenang ninggalin Mas Firsa. Kamu kok di rumah sakit juga? Iya, saya baru dengar kabar terbaru Niki dari polisi. Katanya Niki sudah sadar dan tantrum dengan keadaan tubuhnya yang cacat. Kakak iparnya juga datang. Saya penasaran pengen lihat, untunglah kakak iparnya Niki tadi kasih izin lihat sebentar. 36. Maksud kamu istrinya Nicholas? Valeri mengangguk. Benar. Kasihan, dia kelihatan stres juga. Zaida teringat dengan ucapan Umi semalam untuk meminta tolong kepada Valeri langsung supaya menegur Dirga agar tidak mengganggunya. Zaida tidak tahu apakah itu sopan, tetapi Valeri juga sudah tahu masa lalu Dirga dan Zaida jadi mungkin tidak apa-apa. Bu Dirga, saya mau menunjukkan sesuatu tapi maaf kalau ini menyinggung, kata Zaida ragu-ragu. Valeri menaikkan sebelah alisnya. Iya. Zaida mendekat dan menunjukkan pesan-pesan Dirga dari nomor barunya. Mas Dirga masih terus mengganggu saya. Nomor sebelumnya sudah saya blokir tapi dia malah ganti nomor baru. Valeri membaca pesan-pesan itu dan seketika mengernyit jijik. Nggak tahu malu, gumam Valeri tanpa sadar. Zaida melirik Valeri dengan perasaan tidak enak. Apa boleh saya minta tolong Bu Dirga untuk menegur Mas Dirga supaya nggak gangguin saya lagi? Mungkin kalau istri sendiri yang negur bisa manjur. Valeri langsung menggeleng. Maaf, Bu Danki. Urusan Dirga bukan urusan saya lagi. Zaida heran. Maksudnya, Dirga sudah menjatuhkan talak kepada saya. Pernikahan kami sudah berakhir, kata Valeri. Zaida sontak membelalak kaget. 37. Mas Dirga, kalian berdua sudah, saking syoknya, Zaida sampai tidak sanggup untuk berkata-kata. Valeri kelihatan tegar, tetapi ekspresinya jelas menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tidak mungkin Valeri baik-baik saja dengan talak yang dijatuhkan oleh Dirga. Belum lagi, pernikahan mereka juga masih seumur jagung. Valeri mengangguki ucapan Zaida. Saya dan Dirga bahkan sudah nggak tinggal serumah lagi. Zaida membelalak mendengar keterangan tersebut. Maksudnya Bu Dirga sudah? Iya, saya sudah pergi dari asrama dan memang itu juga keinginan Dirga. Sekarang saya kembali tinggal di apartemen lama saya yang dulu saya tinggali saat masih gadis. Zaida menghela napas panjang. Sampai menutup mulutnya. Astagfirullah, saya benar-benar kaget dengan kabar ini. Valeri tersenyum tipis. Saya rasa hal ini sudah bisa diprediksi ketika Dirga mulai ngejar-ngejar Bu Danki. Berhubung sebelumnya saya nggak tahu kalau wanita yang dikejar Dirga itu Bu Danki, saya masih denial. Saya pikir, Dirga masih sosok yang sama seperti ketika kami masih pacaran. Rupanya, saya salah. Tidak ada gunanya juga pernikahan kami dipertahankan. Yang ada, saya pasti makan hati terus setiap hari. Zaida menunduk. Ia tahu hal ini murni kesalahan Dirga, tetapi nama Zaida juga ikut tercatut dalam permasalahan rumah tangga mereka karena Dirga sibuk mengejar-ngejar Zaida di saat dirinya sendiri sudah memiliki istri. Bukannya perhatian kepada istri sendiri, Dirga justru mengabaikan Valeri dan sibuk mengganggu Zaida yang jelas-jelas juga sudah bersuami. Bu Dirga, sebenarnya, saya udah nggak nyaman dipanggil seperti itu, Bu Danki. Saya bukan lagi istrinya Dirga. Zaida kaget. Maaf, saya hanya kebiasaan. Saya nggak bermaksud untuk. Iya, saya paham kok. Lagi pula, perceraian kami juga belum resmi.
Secara dokumen, status saya dan Dirga masih suami istri. Tapi kalau bisa, Bu Danki panggil nama saya langsung aja. Zaida mengangguk. Iya, saya akan berusaha tapi mohon maaf kalau terkadang lidah saya kelepasan. Saya benar-benar sudah terbiasa dengan panggilan tersebut. Saya mengerti, Bu Danki. Tapi memang, mau tidak mau ibu harus membiasakannya. Sebab, cepat atau lambat status pernikahan saya dan Dirga juga akan segera berubah. Maafkan saya, Bu Dirga. Maksud saya Valeri. Kalau saja saya langsung bicara sama kamu saat Dirga masih terus-terusan menghubungi saya, mungkin saja akhirnya tidak akan seperti ini. Valeri justru tertawa mendengar ucapan Zaida. Melihat Valeri seperti itu, Zaida heran. Apakah ada yang salah dengan ucapannya? Maaf, saya nggak bermaksud menertawakan Bu Danki. Saya hanya merasa lucu saja mendengar Bu Danki sangat positif thinking seperti ini, ucap Valeri. 38. Zaida mengerutkan keningnya. Maksudnya? Iya, Bu Danki berpikir kalau Dirga dan saya nggak akan cerai andai kata ibu mengatakan yang sebenarnya dari awal. Bahkan ibu minta maaf ke saya. Sayang sekali, saya nggak berpikir demikian. Ini hanya masalah waktu saja, Bu. Mau Dirga ketahuan dari awal atau ketahuan baru-baru ini, ujungnya akan sama saja. Kami akan bercerai. Dia bukan Dirga yang saya kenal dulu dan hati saya tidak selembut itu untuk menerima kembali lelaki yang sudah menyakiti hati saya. Zaida paham. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari luka dikhianati. Zaida pun pernah merasa terkhianati oleh Dirga dulu. Jadi kurang lebih, ia paham apa yang Valeri rasakan. Hanya saja, sakit hati yang diderita Valeri sudah pasti lebih besar sebab ia bahkan sudah menjadi istrinya Dirga. Dikhianati oleh suami sudah pasti menimbulkan luka yang mendalam. Sekali lagi maafkan saya, Valeri. Saya, Zaida menunduk semakin dalam. Valeri menggeleng. Ibu nggak perlu minta maaf sama saya. Ini semua salah Dirga kok. Maaf juga karena saya sempat bersikap dingin kepada ibu. Jujur, waktu itu saya juga sempat kecewa sama hubungan Dirga dengan Bu Danki di masa lalu. Apalagi, ibu juga nggak pernah bilang ke saya soal masa lalu itu. Mungkin waktu itu pikiran saya masih ruwet, jadi nggak bisa berpikir jernih. Setelah merenung agak lama dan menenangkan diri, rasanya saya yang salah kalau sampai berpikiran buruk sama ibu. Seperti yang ibu katakan waktu itu, hubungan ibu sama Dirga hanya masa lalu. Ibu juga sudah selesai urusan dengan Dirga, sayangnya Dirgalah yang belum usai dengan masa lalunya. Jadi, ya, memang ini murni kesalahan Dirga. Zaida semakin tak enak hati mendengar ucapan Valeri. Tentu, Zaida lega sebab Valeri tak salah paham padanya, tetapi mendengar betapa bijaknya ucapan Valeri, Zaida justru membayangkan sedalam apa luka yang Valeri rasakan hingga membuat dia sampai pasrah dan menerima takdir menyakitkan ini dengan lapang dada. Zaida mendekat dan memeluk Valeri. Saya tahu saya nggak berhak bilang begini, tapi yang kuat ya, Valeri. Kamu masih muda, saya yakin di luar sana ada pria tulus yang akan menyembuhkan luka hati kamu, bisik Zaida. Valeri membalas pelukan Zaida. Kalau memang ada yang seperti itu, mungkin namanya keajaiban. Tapi saya nggak yakin ada, haha. Untuk saat ini, saya nggak mau mikirin cinta-cintaan dulu. Terima kasih semangatnya, Bu Danki. Mereka pun melepaskan pelukan. Kalau begitu, saya harus pamit pulang dulu. Semoga Pak Danki segera sadar dan pulih seperti sedia kala. Zaida mengangguk. Terima kasih.
Valeri menatap Hafiz yang sejak tadi hanya berdiri diam di belakang Zaida tanpa menginterupsi obrolan kedua wanita itu. Valeri mengulas senyum tipis kepada pemuda itu seraya menganggukkan kepala sekilas sebagai sapaan, dan Hafiz terus memandangi Valeri dalam diam hingga wanita itu menghilang di belokan koridor rumah sakit. Hafiz, panggil Zaida. Hafiz tersadar. Iya mbak. Zaida mengernyit bingung. Kamu ngeliatin apa sih? Malah ngelamun. Ayo, mbak mau lihat kondisi Mas Firsa.